Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Eka Tina Nurulatuka. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Dan pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan video pembelajaran untuk uji kinerja di kelas yang saya ajar, yaitu 11 MIPA SMA Negeri 1 Grabagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sawara dari kelas 11 MIPA. Kami siap mendukung Bu Eka dalam video pembelajaran UKIN pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Terima kasih. 11 MIPA siap belajar kimia. Baik, anak-anak, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik dan sehat, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak sekalian, seperti biasa untuk memupuk rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan lagu nasional dan lagunya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Dipersilakan untuk Ananda Siti Mutmainah ke depan untuk memimpin teman-temannya, dan hadirin sekalian diharap untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, selanjutnya saya mau absen pada pertemuan hari ini. Siapa yang tidak hadir ya anak-anak sekalian ya? Dimas, tidak ada keterangannya ya Dimas ya. Kemudian siapa lagi? Denny, tidak ada keterangan? Denny sakit. Kemudian siapa lagi? Ulfi sakit. Kemudian siapa? Santi. Santi sakit juga? Izin. Baik, sudah? Hesti belum ada keterangannya ya. Oke, semoga yang belum ada keterangannya ini besok bisa mensusulkan suratnya, jadi tidak ditulis alfa di absen. Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa sebenarnya kimia itu ada di sekitar kita, ya. Mulai dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Reaksi kimia juga ada dan banyak sekali terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu Eka mau tanya sekarang, apa itu pengertian dari reaksi kimia? Reaksi kimia adalah perubahan reaktan menjadi produk. Oke, menurut Sela reaksi kimia adalah perubahan dari reaktan menjadi produk. Mungkin ada pendapat yang lain? Bagaimana dengan sifatnya? Apakah ada perbedaan antara sifat produk dengan sifat reaktan? Ada, gimana? Jadi pada sifatnya reaksi kimia yaitu reaktannya itu masih tersambung. Jadi untuk berubah menjadi produk reaktannya terputus lalu terbentuklah
ikatan baru pada produk tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Sela dan juga Nur Halimah yang sudah menjelaskan tentang pengertian dari reaksi kimia. Yang mana kalau Bu Eka rangkum, reaksi kimia adalah reaksi perubahan materi dari reaktan menjadi produk. Yang mana sifatnya berbeda dari sifat semula. Dan ikatan kimia pada reaktan putus, kemudian terbentuk ikatan baru pada produk. Oke, apa aja reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari? Pembakaran, Terus apa lagi? perkaratan besi, Perkaratan besi, Ledakan bom. ledakan bom, fermentasi tape, fermentasi tape, fotosintesis, fotosintesis. Ada lagi mungkin? Pembusukan. Iya, reaksi pembusukan. Baik, terima kasih. Berarti kalian masih ingat tentang contoh-contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini saya pengen ngambil contoh salah satu yang kalian sebutkan tadi, yaitu perkaratan besi. Nah, ini adalah reaksi perkaratan pada besi dan besinya ini adalah paku. Di sini ada reaksi kimia antara besi dengan oksigen dan juga uap air dari udara yang lembab. Kemudian mereka membentuk karat besi yang kalau kita amati secara makroskopis, karat besi itu warnanya kuning kecoklatan ya, seperti ini. Oke, sekarang kita fokus dulu pada persamaan reaksi kimianya. Dari persamaan reaksi ini, coba silakan kamu identifikasi yang mana sih reaktan dan yang mana produk. 4Fe plus O2 plus 2H2O. Jadi itu merupakan reaktan untuk pada perkaratan besi. Makasih. Reaktannya adalah spesies yang berada di sebelah kiri. Kemudian kalau produknya berarti yang mana ya anak-anak ya? Kalau produknya? Iya, produknya adalah spesies yang berada di sebelah kanan. Dalam hal ini dia punya rumus kimia Fe2O3X H2O. Karat tadi yang sudah terbentuk bisa nggak kembali menjadi besi lagi, paku lagi seperti semula? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Terus kira-kira ada nggak ya reaksi kimia yang mana produknya bisa kembali lagi menjadi reaktan semula? Ada, saya bilang ada. Terus yang lain? Tidak. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Berarti masih ragu-ragu ya. Masih ragu-ragu, dan inilah nanti yang bakal kita pelajari. Salah satu materi yang akan kita pelajari adalah membahas reaksi dapat balik dan juga reaksi tidak dapat balik. Oke, selamat belajar ya anak-anak ya. Terus ini ada gambar apa ya anak-anak ya? Iya, ada gambar jungkat-jungkit. Coba kalian perhatikan di sini. By the way, udah pernah main jungkat-jungkit? Iya, tubuh kalian akan mengayun dari atas ke bawah. Kenapa? Karena ada perbedaan antara beban di sebelah kanan dengan beban di sebelah kiri. Terus bagaimana kalau misalnya bebannya itu sama besar? Apa yang terjadi kalau beban orang di sebelah kanan sama dengan beban orang di sebelah kiri? Seimbang, artinya tidak akan mengayun ya, karena seimbang. Itu adalah analogi dari kesetimbangan kimia. Ini adalah kompetensi dasar dan juga indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu di 3.8 dan juga 4.8. Dan tujuan pembelajarannya nanti kalian akan pakai model pembelajaran berdasarkan masalah, di mana nanti kalian itu akan mengembangkan sikap jujur, kerjasama, disiplin, dan teliti. Nah, 4 sikap ini akan kalian kembangkan selama pembelajaran berlangsung, baik itu dalam diskusi kelompok ataupun dalam diskusi kelas. Selain itu, karena kalian adalah masyarakat milenial yang hidup di abad ke-21, maka kamu harus punya yang namanya 4C atau 4C. Apa aja 4C itu? C yang pertama apa? Iya, berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, terus komunikatif dan kolaboratif atau bisa bekerja sama. Nanti melalui pembelajaran baik itu dengan metode diskusi kelas ataupun diskusi kelompok, kalian akan mampu yang pertama itu bisa membedakan reaksi dapat balik dan reaksi tidak dapat balik. Terus kamu nanti juga bisa menganalisis bagaimana sih kondisi kesetimbangan. Terus kamu juga nanti bisa membedain antara kesetimbangan homogen dan juga heterogen, dan kamu nanti pada akhirnya bisa mengolah data untuk menyajikan kesimpulan atau rumus
untuk menentukan tetapan kesetimbangan atau KC. Seperti yang terlihat di papan ya, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada pertemuan hari ini. Kemudian bagaimana kita akan belajar ya anak-anak sekalian? Kita pakai model pembelajaran berdasarkan masalah. Kemudian metodenya bagaimana? Apa saja metodenya? Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga presentasi. Lalu di penilaiannya ada apa saja ini penilaiannya? Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan presentasi. Saya akan menyampaikan beberapa aturan dalam pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Coba diperhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama, penggunaan gawai diizinkan. HP boleh dipakai, tapi terbatas untuk akses informasi dan juga untuk pengerjaan kuis. Di luar itu berarti tidak diperkenankan. Yang kedua, kalian diwajibkan untuk menjaga kondusivitas kelas. Jadi bagaimana caranya kamu bisa berpartisipasi aktif dalam kelompok maupun juga dalam diskusi kelas dan tidak boleh menjadi pembuat onar bagi teman-teman di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya nanti akan ada kuis ya secara online pakai kuisis, yang mana kuisnya itu nanti harus dikerjakan secara jujur. Tidak boleh bekerja sama, walaupun nanti akan kita akumulasikan sebagai nilai dalam kelompok. Yang terakhir aturannya adalah kamu diwajibkan untuk bekerja dengan baik di kelompoknya masing-masing. Nah, kita akan masuk di fase pertama yaitu orientasi masalah. Kalian pernah masuk ke gua? Pernah masuk ke gua. Nemu itu enggak kayak batuan yang menggantung di atas sama di lantai, muncul ke atas gitu, pernah nemu? Pernah. Itu apa namanya? Stalaktit dan stalagmit. Tahu nggak gimana pembentukan stalaktit dan juga stalagmit? Belum tahu. Nah, maka dari itu di sini Bu Eka akan hadirkan kamu video pembentukan stalaktit dan juga stalagmit. Silakan kamu perhatikan. Jika ada reaksi kimia yang penting, silakan juga untuk dicatat di bukunya masing-masing. Oke, siap ya? Stalaktit dan stalagmit. Stalaktit merupakan batuan yang menggantung di langit gua. Sedangkan stalagmit merupakan batuan yang muncul dari lantai gua karena penumpukan endapan material yang berasal dari tetesan larutan dari atap gua. Bagaimana stalaktit dan stalagmit terbentuk? Mereka saling berhubungan satu sama lain, sehingga seringkali stalaktit ditemukan berpasangan dengan stalagmit di bawahnya. Langkah terbentuknya stalaktit-stalagmit. Air hujan melarutkan CO2 di atmosfer, menghasilkan larutan asam karbonat atau H2CO3. Reaksinya adalah melalui atap dan terus jatuh sampai ke dasar gua. Seiring waktu, terjadi penguapan atau evaporasi. Air menguap sehingga meninggalkan endapan kalsit kembali. Kalsit inilah yang biasa kita sebut dengan stalaktit-stalagmit. Mineral kalsit ini terakumulasi secara perlahan-lahan sekitar 0,13 mm setiap tahunnya. Selama periode jutaan tahun, kalsit ini akan membentuk stalaktit-stalagmit. Ya, kalian akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Bu Eka udah bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bisa moving ke kelompoknya masing-masing dan sambil ditata meja dan kursinya. Baik, anak-anak sudah berkelompok dan akan Bu Eka bagikan LKPD-nya untuk masing-masing orang. 4. Silakan dikasih identitas ya. Ada 5 ya? 5. Coba ini berapa ini? 4. Ada yang kurang lembarannya? Kurang berapa? Kurang 1. Ada lagi yang kurang? Nggak ada ya? Oke. Nah, berikutnya kalian diminta untuk mendiskusikan 3 permasalahan berkaitan dengan video yang sudah kalian amati di bagian awal tadi. Pertanyaannya ada 3 anak-anak sekalian. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana terbentuknya stalaktit dan juga stalagmit. Kalian diminta untuk menuliskan reaksi kimianya.
Terus yang kedua, pertanyaannya adalah kapan suatu reaksi bola-balik itu mencapai keadaan kesetimbangan. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi. 3 soal ini silakan kalian find out, cari tahu di kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, apakah sudah selesai? Sudah, bagus. Kalau sudah, sekarang mari kita sama-sama diskusikan beberapa pertanyaan dari video di awal tentang pembentukan stalaktit dan stalagmit. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses pembentukan stalaktit dan stalagmit? Siapa yang mau menjawabnya? Duluan mana ya? Yang sini dulu deh ya. Oke, silakan Dwi Nisawaroh ya. Baik, terima kasih waktunya. Jadi, pembentukan stalaktit dan stalagmit ini terbentuk ketika seiring waktu terjadi evaporasi atau penguapan air dari larutan bikarbonat yang merembes di atap gua dan jatuh sampai ke dasar gua. Dengan reaksi kimia bisa saya tuliskan CaHCO3 2 kali menjadi CO2 plus H2O plus CaCO3. Air yang menguap meninggalkan CaCO3 dalam bentuk solid yang kita kenal sebagai kalsit. Apabila kalsit terbentuk di atap gua dinamakan dengan stalaktit, apabila kalsit terbentuk di dasar gua dinamakan stalagmit. Terima kasih. Terima kasih, penjelasannya sudah lengkap sekali ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sudah sependapat dengan kelompoknya Dwi Nisawaroh? Sudah sependapat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini menanyakan kapan suatu reaksi bolak-balik itu dikatakan mencapai keadaan kesetimbangan. Silakan, siapa yang bisa angkat tangannya yang tinggi? Oke, kita pilih dari kelompok sana dulu ya. Ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, dan ketika konsentrasi suatu produk dan reaktan sudah tidak lagi mengalami perubahan. Baik anak-anak, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC? Coba silakan, siapa yang mau menjawab angkat tangannya. Apakah yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan konsentrasi? Tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah suatu nisbah yang menyatakan perbandingan konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Ada Wasenta, kemudian ada yang pertama Dwi Nisawaroh, kemudian ada Cindy yang sudah memberikan pendapat tentang 3 pertanyaan dasar dari video pembentukan stalaktit dan pembentukan stalagmit. Kamu sudah selesai menjawab pertanyaan dari permasalahan video pembentukan stalaktit stalagmit. Berikutnya Bu Eka akan menyajikan pertanyaan pengarah, yang mana pertanyaan pengarah ini adalah sebagai acuan kalian untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Ada 4 pertanyaan pengarah. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan reaksi reversible dan juga reaksi irreversible. Yang kedua, apa aja ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Ketiga adalah apa perbedaan antara kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Yang keempat adalah bagaimana rumus untuk menentukan KC. Nah, 4 pertanyaan ini nanti yang akan kalian cari tahu melalui penyelidikan ke kelompok di kelompoknya masing-masing. Jadi silakan kalian mengerjakan LKP yang sudah Bu Eka berikan. Dan waktu untuk penyelidikan kelompok ini adalah sekitar 10-20 menit. After that, habis itu kalian akan presentasi ke depan. Baik, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di LKPD-nya masing-masing. Oke, ini dari kelompok berapa ya? Ini dari kelompok 2. Kelompok 2 ini yang tidak masuk siapa ya kelompoknya ya? Wawan. Leo sama
Dimas ini nggak masuk. Sasta Jenny juga nggak ada. Nah, baik. Dari penyelidikan ini sudah bisa mengerjakan sampai mana? Kesetimbangan homogen dan heterogen tahu bedanya? Apa bedanya coba? Kalau kesetimbangan homogen itu setiap fase di spesies yang reaksinya itu sama. Sama. Kalau yang heterogen? Berbeda. Baik, kalau gitu silakan lanjutin ya, udah bagus. Misalnya kan ini nomor 1. Iya. Pakai konsentrasi yang 1 thread sana. Kalau nomor 1 Pakai yang ini 1 sana. percobaan 1, benar. Percobaan 1 berarti di baris yang pertama. Nah, ini pakai yang ini ya. Konsentrasi pada keadaan setimbang. Ini masukkan datanya di sini, kemudian dihitung. Ya, yang 2 juga berarti ada di baris kedua. Yang 3 berarti baris ketiga. Jadi pakai yang konsentrasi seimbang, keadaan setimbang. Iya, ini pakai keadaan setimbang. Ini di antara 1, 2, dan 3. Nanti yang benar yang mana ya? Ini kan ada 3 kemungkinan toh. Kemungkinan pertama rumusnya begini, kedua rumusnya begini, ketiga rumusnya begini. Nanti yang benar yang hasilnya ini rumus yang mana? Itu yang akan kita pakai sebagai menjawab pertanyaan nomor 4 tadi, rumus KKC. Kelompok 4 yang tidak masuk Hesti, terus Ulfi. Sudah? Sudah. Ngerjainnya sampai nomor berapa? Sampai nomor 4. Nomor 4 coba Bu Eka lihat. Rumus untuk nyari KC yang benar itu dari kolom pertama, kedua apa ketiga? Kalau dari kamu ngerjainnya itu. Nomor berapa? Nomor 2, bener banget. Nah, berarti kalau mau nyari KC, rumusnya bagaimana? Nyari KC, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan terus dipangkatkan koefisien. Bagus. Itu maksudnya. Jadi kamu tuh nemuin sendiri rumusnya. Bukan dari buku, tapi kamu nyoba-nyoba, oh ternyata yang benar yang ini. Berarti rumus nyari KC adalah seperti ini. Bagus, sip. Lanjutkan. Kelompok 1 yang tidak masuk siapa? Denny. Terus siapa lagi? Santi. Sudah sampai mana ngerjainnya anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai. Baiklah anak-anak sekalian, kamu sudah menyelesaikan diskusi kelompok. Sekarang saatnya untuk diskusi kelas ya. Jadi silakan kita mulai dari. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu bagian A, reaksi reversibel dan juga reaksi irreversibel akan ditampilkan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 bisa maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Jadi reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang dimana produk hasil reaksi dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Apa yang dimaksud dengan reaksi irreversibel? Reaksi kimia yang mana produk tidak dapat kembali atau diubah kembali menjadi reaktan. Contoh-contoh dari reaksi irreversibel antara lain yang pertama perkaratan bersih, kedua nasi basi, ketiga pembakaran. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya, apakah ada contoh lain selain perkaratan besi dan juga nasi basi? Amanda Vivianti. Apakah ada contoh lain untuk reaksi irreversibel, perkaratan besi dan nasi basi? Pembakaran. Baik, saya mau bertanya kepada kelompoknya Siti Nur Halimah. Tadi yang disebutkan kan contoh reaksi irreversibel. Sekarang saya mau bertanya contoh apa saja contoh reaksi reversibel. Terima kasih. Pembentukan amonia dan pembentukan stalagmit stalaktit. Pembentukan amonia dan juga reaksi pembentukan stalaktit dan stalagmit. Baik, terima kasih. Sekarang silakan bisa ditutup. Yang kedua, berdasarkan jawaban pada nomor 1, apakah arti dari pernyataan tersebut?
laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Dan nomor 3, apakah arti dari pernyataan tersebut? Artinya produk dan reaktan ditemukan bersama-sama dalam reaksi tersebut dalam nilai tertentu. Mungkin ada yang ditanyakan? Juga anak-anak yang lain, konsentrasi masing-masing spesies baik itu produk maupun reaktan sudah tidak lagi mengalami perubahan secara makroskopis, akan tetapi perubahannya secara mikroskopis. Jadi kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fasa yang sama. Dan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fase yang berbeda. Baik, mari kita coba untuk membedakan mana reaksi yang heterogen dan homogen. Yang pertama, semua spesies dalam fase gas. Di sini berarti nomor 1 merupakan reaksi homogen. Reaksi kesetimbangan homogen. Ada reaktannya 2SO2 berfase gas plus O2 berfase gas juga, terus reaksi bolak-balik produknya 2SO3 berfase gas. Nah, ini di reaksi yang nomor 4 ini memiliki fase yang sama yaitu fase gas, jadi ini termasuk kesetimbangan homogen. Cara rumus KC yang mana hasil konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Melihat sebenarnya apa yang terjadi ketika suatu reaksi kesetimbangan itu terjadi. Jadi di sini saya punya video tentang kesetimbangan dinamis. Silakan diperhatikan sebentar ya. Video kali ini akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Untuk membahas kesetimbangan kimia, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis reaksi. Nah, berdasarkan arahnya, reaksi kimia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi satu arah atau reaksi irreversible. Pada reaksi ini, produk yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan, dan dalam penulisan persamaan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Reaksi irreversible. Jadi kamu bisa melihat dari tanda panahnya. Kalau cuma satu tanda panahnya adalah reaksi irreversible atau tidak dapat balik. Menghasilkan 2SO3. Nah, yang ini adalah reaksi berapa arah? Dua arah. Bagaimana tanda panahnya? Iya, bola balik, artinya produk dapat kembali lagi menjadi reaktan semula. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri kesetimbangan dinamis ya. Jadi ada dua arah, kemudian kecepatannya itu sama seperti yang tadi dikatakan oleh kelompoknya Wasenta ya. Ada laju ke arah produk dan ada laju ke arah reaktan, yang mana itu besarnya sama. Ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan video penguatan konsep ini, apakah ada pertanyaan? Sekarang kita menuju kepada pengambilan kesimpulan ya. Kita akan menganalisis dan juga mengevaluasi bagaimana proses penyelesaian masalah yang sudah kita laksanakan tadi ya. Kita mulai dari konsep yang pertama, apa yang dimaksud dengan reaksi reversible. Terima kasih, nama saya Dwini Sawaro dari kelompok 2. Saya akan menjawab konsep 1, yaitu apakah yang dimaksud dengan reaksi reversible. Jadi reaksi reversible ialah reaksi yang produknya dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Terima kasih. Oke, bagus, benar sekali ya. Berikutnya konsep yang kedua, apa yang dimaksud dengan reaksi irreversible? Iya, ZT ya. Silakan. Jadi yang dimaksud dengan reaksi irreversible yaitu yang mana reaksi kimia produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Bagus sekali ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada konsep yang ketiga. Apa saja ciri-ciri reaksi setimbang? Oke, Sela ya.
Ciri-ciri reaksi bersifat setimbang yaitu reaksi bersifat dua arah terjadi pada suhu tertutup dan tekanan konstan. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Ya. Kemudian saya tambahkan ya, konsentrasi produk maupun reaktan sudah tidak lagi mengalami perubahan. Pengertian dari kesetimbangan homogen. Oke, Mutmainah silahkan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen. Jadi kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi memiliki fase yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya untuk konsep yang kelima adalah yang dimaksud dengan kesetimbangan heterogen Dwi Intisari ya. Kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terjadi di mana zat-zat yang bereaksi dalam fase yang tidak sama. Fase yang berbeda atau fase yang tidak sama. Kemudian yang paling terakhir konsep 6, bagaimana rumus menentukan KC? Silakan berdiri. Bagaimana rumus menentukan KC? Yang pertama, hasil bagi antara konsentrasi produk dibagi dengan reaktan. Terima kasih. Dipakatkan koefisiennya masing-masing. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Tidak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita akan kuis ya. Dan kuis ini saya minta dikerjakan secara jujur. Siap? Kita lihat pemenangnya adalah Siti Nurhalimah. Tepuk tangan Siti Nurhalimah. Di sini akan Bu Eka bagikan beberapa lembar refleksi yang akan kalian isi, kemudian nanti kita sampaikan beberapa di kelas. Baik, akan saya bagikan dulu. Baiklah, sudah. Sekarang saya minta pendapatnya tentang refleksi yang pertama. Coba siapa yang mau menjawabnya? Refleksi yang pertama yaitu mengenai pengalaman pembelajaran hari ini. Yang telah saya pelajari dari pengalaman pembelajaran hari ini adalah mempelajari stalagmit dan stalaktit terbentuk di gua. Ada lagi mungkin? Dapat mengetahui apa itu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Apa tantangan yang kalian rasakan? Coba apa Mutmainah tantangannya? Tantangannya dalam melakukan pembelajaran ini yaitu membutuhkan ketelitian untuk menentukan KC dan Hal baik apa yang muncul selama pembelajaran? Yang muncul selama pembelajaran adalah saya dapat mengetahui lebih jelas rumus KC, kesetimbangan heterogen dan homogen, terus reaksi reversibel dan irreversibel, serta mengetahui pembentukan stalaktit dan stalagmit. Oke, lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Dwi Intisari ya. Apa yang kalian harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi ini? Saya harap semoga dapat mempelajari lebih lanjut tentang reaksi reversibel dan irreversibel di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak sekalian, sebelum Bu Eka mau tutup, apakah ada pertanyaan? Ya.
Tidak, kalau nggak ada, Bu Eka sampaikan bahwa in the next meeting di pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum tentang pergeseran kesetimbangan. Dan untuk hari ini, saya mau ingatkan kalian bahwa yang namanya kemampuan sosial, baik itu kamu bekerja sama, jujur, teliti, ataupun disiplin, nggak cuma di kelas aja. Tapi tolong kamu juga bawa keluar kelas, minimal di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga, dan juga di masyarakat. Dan juga saya mau ingetin bahwa yang namanya 4C, 4C itu juga bukan cuma di sini kita latihannya, bukan cuma di sini. Tapi kamu silakan coba biasakan diri supaya bisa kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif di dalam kesempatan apapun dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong.